Hari ini kita akan menemukan kitab Mazmur pasal 52 sampai 53 dan sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, pasal 52 ayat 1 sampai 7. Allah akan melopokkan mereka yang memegahkan diri dengan kejahatan untuk seterusnya. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai 11. Orang-orang benar percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya, dan mereka akan menghijau di dalam rumah Allah seperti pohon zaitun. Paragraf yang ketiga, pasal 53 ayat 1 sampai 7. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, tetapi mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolong mereka. Kesimpulan hari ini, menurut Daud, Doeg yang menyampaikan cerita tentang Daud kepada Raja Saul itu adalah orang yang melancangkan, menghancurkan, dan lidahnya seperti pisau cukur yang diasah. Karena dia mencintai yang jahat lebih daripada yang baik dan dusta lebih daripada kebenaran, dia akan dicabut dari dalam kemah. Orang-orang akan menertawakannya, tetapi Daud akan menjadi seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Kemudian Daud menulis tentang orang Babel yang berkata tidak ada Allah. Di dalam Mazmur pasal 53 dituliskan tentang orang-orang yang memakan habis umatnya dan tidak bersyukur kepada Allah, tetapi akan tiba saat mereka ditimpa kekejutan yang besar dan tulang-tulang mereka dihamburkan oleh Allah. Dan ketika Tuhan menyelamatkan Israel, dan mereka akan bersorak-sorak. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah akan melobokkan mereka pahlawan yang berbuat jahat untuk seterusnya. Ia akan melobok mereka dan mencabut mereka dari dalam kemah, membantu mereka dari dalam negeri orang-orang hidup. Kedua, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ketiga, Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepung orang bebal. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolong mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ada pahlawan yang memegahkan diri dengan kejahatan, melancangkan penghancurannya. Mereka mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar, dan mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Kedua, mereka adalah orang yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Ketiga, orang percaya ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kita percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Keempat, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Mereka tidak sadar orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatnya seperti memakan roti, dan yang tidak bersyukur kepada Allah. Kalau begitu, aplikasi hari ini. Pertama, jangan berbuat kejahatan. Jangan mencintai yang jahat dan yang dusta. Orang jahat, sekalipun dipanggilnya pahlawan, mereka hanya bermegahnya mengganggu orang lain, membunuh orang lain, dan dia menjadi sukses, sudah statusnya tinggi. Namun karena kejahatannya begitu, itu sia-sianya. Orang bebal, tidak ada Allah, mereka katakan begitu, dan mereka hanya melakukannya sesuai dengan kehendak keinginannya sendiri, dan mereka memakan manusianya, memakan umatnya. Mereka pasti akan
dihancurkan, dihabiskan oleh kuasa Tuhan. Kedua, jangan memaksakan dan melampaskan umatnya. Ya, kita harus melakukannya dengan adil. Sehingga yang tiga, percaya akan kasih setia Allah sambil bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Dengan percaya Tuhan akan menyelamatkan kita. Akhirnya praktek, jangan bermegang hasil kejahatan. Kelihatannya ada banyak hasil dan mereka sekalipun melakukan kejahatan, merekanya di dunia ini berhasil. Namun jangan bermegah dan jangan mengikuti jalan itu. Hanya menolong orang-orang dilampaskan dengan kasih setia Allah. Harus menolong mereka dan memberitakan keselamatan Yesus kepada mereka. Kita harus memberikan pengharapan kepada mereka tentang diselamatkan di dalam kasih setia Allah. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.